Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup manusia itu banyak peraturannya, banyak hukum yang diperlakukan, termasuk di dalam gereja. Yang paling terbaru yaitu tentang penggunaan TPE baru, TPE 2020. Sekilas memang merepotkan kita, membingungkan karena kita mesti belajar lagi dari awal tentang TPE baru. Namun ketika itu diteliti dengan baik, dipahami maksudnya, tentunya intinya yaitu agar kita itu bisa berliturgi dengan benar dan baik, tidak membenarkan yang salah selama ini, tapi mengembalikan kepada kebenaran yang semula. Itulah makna dari dibalik penggunaan TPE baru yang akan kita coba mulai nanti sore, misa Sabtu sore. Peraturan atau hukum itu penting. Kalau tidak ada hukum, maka yang terjadi yaitu kita menjadi orang-orang yang hidupnya sangat amburadul, sangat sembrono. Namun demikian, kita juga perlu melihat apa makna dari aturan yang kita terapkan itu. Apakah nanti itu membuat kita menjadi bebas, bahagia, atau malah membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang sangat terkurung di dalam aturan yang dibuat itu. Dalam tradisi Yahudi, mereka juga sangat kental dengan aturan hukum. Salah satunya itu tentang hukum Sabat, hari Sabat, yang oleh mereka dimaknai sebagai hari yang dikhususkan untuk Tuhan, tidak boleh bekerja sama sekali, tidak boleh berbuat sesuatu, termasuk menolong, menyembuhkan orang sakit, bahkan juga tidak boleh memberi minum kepada hewan piaraan. Pertanyaannya, pilih mana? Pilih aturan atau pilih cinta kasih dan kepedulian? Yesus dalam Injil hari ini meminta kita untuk memaknai aturan itu, memberi isi, memberi roh, tidak bersembunyi di balik aturan yang sudah ditetapkan.
ketika kelaparan, apa yang mesti dilakukan orang? Murid-murid Yesus memetik bulir gandum. Orang-orang Farisi reaksi, oh nggak benar itu. Dan itu dilakukan persis pada hari Sabat. Kemanusiaan, cinta kasih itu lebih tinggi daripada aturan itu. Ada aturan baik, tapi lebih baik lagi kalau aturan itu dibarai dengan yang namanya kepedulian dan juga cinta kasih. Mari para saudara, semoga kita juga pada hari ini menjadi pribadi-pribadi yang bisa memaknai aturan kita dari hal yang paling kecil di komunitas, misalnya di keluarga, di sekolah, lingkungan. Semua aturan itu baik, nggak ada yang salah. Menjadi keliru kalau aturan itu dijalankan hanya sebatas aturan, bukan sebagai sarana atau sebagai penunjang. Padahal seharusnya aturan itu, hukum itu dibuat sebagai penunjang agar kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur, disiplin, dan juga menjadi pribadi-pribadi yang mampu berbagi cinta kasih dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari renungkan Injil suci pada hari ini. Tuhan memberkati. Mari